Baik pemirsa, sudah sempat saya singgung tadi ada perbedaan ekspresi yang ditunjukkan oleh Shane dan juga oleh Mario Dendi. Mungkin nanti sambil kita lihat cuplikan gambarnya, tapi Anda juga sudah sempat saya tunjukkan tadi di belakang layar. Ini bagaimana perbedaannya. Mario Dendi ini seakan menatap apa yang di depannya. Nah ini dia, kita lihat dengan wajah saya pribadi, Mas Gidi, ketika saya merasa bersalah atau banyak orang lah merasa bersalah yang dilakukannya, tidak mudah untuk bisa mengangkat kepala dengan tegak begitu dan melihat apa yang ada di depan kita sambil membayangkan konsekuensi hukum apa yang bisa saya terima terhadap perbuatan saya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Mario Dendi, Mas Gidi. Jadi kalau kita lihat bahwa Mario Dendi ini buat kita kan unik nih. Sudah dia tanda petik melakukan berbagai macam kekerasan dan semua orang sudah tahu, dan kemudian dia masih ketika konferensi pers masih menengadahkan mukanya dan menatap ke depan, dan banyak dari kita menganggap bahwa itu adalah sebuah bentuk tidak adanya penyesalan. Betul. Nah, penyesalan itu adalah gabungan dari ekspresi sedih dan takut, which is itu nggak muncul di wajahnya Mario Dendi memang. Tidak muncul. Ini anak tidak mengenali tentang ekspresi emosi penyesalan dalam apa yang sudah dia lakukan. Satu, yang kedua bahwa dia wajahnya diarahkan ke depan. Ini saya katakan bahwa dia berusaha untuk tampil kuat. Berusaha Untuk tampil kuat. Sebenarnya tidak. Enggak, karena kenapa? Ada dua penanda yang sebetulnya bisa kita lihat. Kalau kita lihat ulang detail gitu, itu kelihatan. Satu, tatapan matanya itu adalah tatapan yang kita sebut sebagai fokus jauh. Fokus jauh itu apa? Fokus jauh itu adalah ketika seseorang menatap di kejauhan seolah-olah nggak ada fokus, ngawang-ngawang, tapi dia hanya ngelihat jauh menembus tembok di depannya, bahkan seperti itu. Oke. Nah itu adalah penanda bahwa dia sebetulnya sendiri tidak yakin terhadap apa yang akan dihadapi ke depan. Bahasa lainnya adalah sebetulnya dia cuma panik di dalam hati. Sebetulnya. Nah, yang kedua adalah kalau kita perhatikan begitu dia dari dalam keluar gitu, sebetulnya kelihatan loh, dia meneguk ludah loh. Dan itu ada terjadi juga beberapa kali sebetulnya. Ketika seseorang itu stres, nervous, di tenggorokan itu, kerongkongan kita itu cenderung untuk cepat kering. Sehingga dia harus membasahinya dengan ludah. Jadi sebenarnya kalau kita katakan bahwa dia tidak takut, enggak sepenuhnya juga benar. Gitu. Baik. Dia hanya mencoba untuk berani. Nah, menariknya mencoba untuk beraninya, kenapa kok bisa seperti itu? Sementara yang temennya, Shane itu mengkeret kayak, kalau kata tadi Mas Indra ini menarik gitu ya, Mas Reza gitu. Itu kayak terenggiling gitu, berusaha nutup. Kenapa? Ketika seseorang itu menurunkan kepalanya seperti itu, dia menghindari paparan visual. Apakah orang melihat wajahnya, tanda petik shame gesture ya, malu gitu, atau dia tidak ingin melihat reaksi orang-orang sekelilingnya, mungkin dianggap dia marah sama dia, segala macam seperti itu. Ini beda sekali. Nah, artinya apa? Bisa jadi, ya ini yang sekali lagi perlu dikonfirmasi juga tentu saja dengan teman-teman aparat penegak hukum, ini bukan kali pertama sebetulnya Mario Dendi pernah melakukan sesuatu yang tanda petik sebetulnya berhadapan dengan hukum. Cuman selama ini sebelum-sebelumnya dia selamat, entah karena apakah itu modal dari bapaknya, entah apa karena posisi bapaknya, itu kita nggak tahu. Sehingga ketika merasa ada yang bisa membackup dia, akan menolong dia menyelesaikan masalahnya, menuntaskan masalahnya, akhirnya dia memberikan gestur seperti itu. Betul. Dan logikanya gini, kalau ini terjadi baru sekali, dia masih getar juga, masih harus kelihatan, masih pasti kelihatan. Tapi kalau ini sudah pernah polanya terulang, ini adalah pola kesekian, berarti dia sudah tahu bahwa, yang sebelum-sebelumnya juga lolos, sekarang bisa lolos juga nih gitu ya. Apa dikatakan Mas Gidi mengingatkan saya juga sama yang dikatakan oleh pihak kepolisian tadi. Kemudian dalam rilis dia mengatakan kata-kata apa, kalimat apa yang dikatakan oleh Mario Dendi pada saat melakukan eksekusi penganiayaan itu. Salah satunya adalah free kick. Mungkin saya bayangkan, mungkin membayangkan seperti mengeksekusi free kick begitu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan nggak takut matiin anak orang. Karena mungkin itu juga, karena pernah ada hal serupa dan ya membuat dia nggak takut akhirnya. Kalau saya kan, takut itu apa sih? Kita harus tarik mundur dulu emosi takut. Takut itu apa sih? Takut itu adalah sebuah emosi yang muncul ketika kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Misalnya saya harus masuk sebuah ruangan yang gelap, saya nggak tahu isinya apa. Saya deg-degan, itu ada respon tubuh saya menunjukkan rasa takut. Karena saya nggak tahu, begitu lampunya dinyalain, dalamnya nggak ada apa-apa ya, saya kemudian tenang kembali. Kalau orang yang tidak pernah sama sekali berhadapan dan kemudian mengalami kejadian seperti itu, rasa takut itu akan menguasai dirinya. Tapi kalau dia pernah menghadapi sebelumnya dan lolos, artinya apa? Artinya dia sudah
untuk kejadian berikutnya dia wajar kalau dia udah tahu segitu doang, paling diginin gitu. Dan bukan rahasia umum bahwa dengan kapital di Indonesia ini banyak sekali yang juga bisa fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan gitu ya. Nah, kita cuma berharap gitu bahwa dukungan apakah itu secara finansial, pengaruh, network dan segala macam yang dimiliki oleh bapaknya anak ini gitu, itu kemudian nggak berlaku nih saat ini. Itu aja yang harapan kita jadinya kemudian. Baik. Ya. Masih saya juga pemerhati anak mungkin bisa mengetahui apa yang kemudian dirasakan atau ada di pikiran Mario Dendi ini ketika mengeluarkan kata-kata sampai seperti itu ketika melakukan penganiayaan. Karena tadi sudah mulai disebut-sebut adakah kemungkinan tersangka M ini pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebelumnya, maka semakin relevan bagi kita sesungguhnya untuk melakukan risk assessment atau penakaran resiko terhadap orang ini. Apa itu risk assessment? Risk assessment itu mekanisme untuk mengetahui sebab musabab sekaligus menakar seberapa jauh seseorang akan mengulangi perbuatannya dalam kurung menjadi residivis. Nah, karena kita spesifik berbicara tentang tersangka pelaku kejahatan yang disertai dengan kekerasan, maka paling tidak ada 5 hal yang perlu ditelisik pada diri orang ini. Yang pertama adalah riwayat penyalahgunaan narkoba dan kondisi-kondisi mental yang khusus yang ada pada diri dia. Yang kedua adalah fantasi-fantasi kekerasan yang dia punya selama ini. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Dan yang keempat, ketidakmandirian baik dari sisi finansial dan sosial. Ini yang sekarang menjadi sorotan warganet luar biasa. Ada adegan tersangka M mengendarai kendaraan mewah dan segala macam yang kita asumsikan bukan berasal dari koceknya sendiri, tapi dari kocek orang tuanya. Berarti terindikasi kuat ada ketidakmandirian. Sekali lagi baik secara finansial maupun secara sosial. Dan yang kelima adalah stabilitas kerja atau stabilitas pendidikan. Nah, kalau 5 hal ini berhasil kita telisik lewat mekanisme risk assessment terhadap dia, maka kita akan bisa menduga, memprediksi kira-kira perlakuan apa yang harus kita kenakan kepada dia. Bentuk pembinaan, bentuk hukuman macam apa yang harus kita jatuhkan kepada orang ini. Agar apa? Agar dia tidak mengulangi perbuatannya alias menjadi pelaku residivisme. Baik. Nah, kalau 5 hal ini atau risk assessment itu tidak kita selenggarakan secara menyeluruh, maka saya khawatir nanti tersangka M ini andaikan divonis bersalah maksimal hanya hukuman badan. Tapi tidak ada program-program yang tepat sasarannya akan mengubah tabiat dan perilaku dia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, bentuk hukuman termasuk juga pasal-pasal yang dikenakan nanti Pak Ahyar juga akan bisa berikan pandangannya. Apalagi polisi sudah mengatakan pasal baru dikenakan dengan konsekuensi ancaman hukuman juga yang lebih tinggi, yang lebih berat. Kami akan bahas tentunya, tapi saat lagi kami segera kembali. Kita akan langsung saja mendengarkan analisa dari Pak Ahyar Sami mengenai pasal yang dikenakan rencananya oleh pihak kepolisian kepada mereka ini Pak. Kemudian tadi sudah dikatakan diperberat, apalagi kemudian di awal pada saat memberikan keterangan, polisi mengatakan mereka ini berbohong, mereka ini memberikan keterangan palsu. Pak Ahyar. Ya, mengenai masalah pasal kan kita sudah dengar ya, sebelum dengan sesudah. Dicocokkan fakta-fakta yang ada di dalam video, mungkin rekaman yang lain dengan keterangan mereka, ternyata kan berbeda. Yang semula kelihatannya penyidik mengkonstruksi dengan pasal 351, penganiayaan biasa. Ternyata ada jarak antara pelaksanaan dengan rencana mereka, ada pembicaraan seolah-olah begitu ya, maka mereka pakai perencanaan penganiayaan dengan rencana. 355 yang ancaman pidananya itu kalau direncanakan terlebih dahulu itu penganiayaan itu dia ada 12 tahun. Bisa juga kalau itu luka berat. Bisa juga berikutnya mereka menggunakan 354. Itu 8 tahun kalau nggak salah, 353 baru 351 Yung Tokan. Kalau nggak salah ada pasal berapa tentang perlindungan anak. Nah, ini yang kita lihat. Saya tertarik apa yang dikatakan oleh Bung Reza tadi, ada beberapa 4 klasifikasi. Kalau dalam hukum pidana ini namanya penyertaan. Ada turut serta itu, ada yang orang dengan sebagai pelaku, ada orang yang membantu. Nah, ini kelihatannya AG itu kalau saya nggak salah dengar ya, itu pasal 56. Pasal 56 KUHP itu adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana. Nah, kita lihat sen ini apakah pasal 55 nanti. Yang jelas kan saat sekarang itu ada 3 orang yang dijadikan, yang 2 dijadikan TSK, yang 1 adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dan begitu yang AG yang masih 15 tahun ini tadi. Ini kita lihat nanti terhadap sen pasal berapa yang digunakan. Apakah 55?
Ini kan satu peristiwa terlibat lebih dari satu orang. Jadi kalau suatu penyertaan ini adalah terhadap satu tindak pidana dilakukan rame-rame, lebih dari satu orang, ada penyertaan. Kapan ada penyertaan itu? Kalau ada kesepakatan bersama, sama-sama melaksanakan kesepakatan itu. Nah, nggak harus secara fisik. Bisa saja yang non fisik, nggak harus juga fisik semua. Yang penting udah ada keinginan mereka, niat mereka. Orang sering mengatakan mens rea, kalau saya lebih sana mengenai masalah sengaja. Karena kita sistem hukum kita adalah Eropa kontinental, ini berkaitan dengan kesengajaan. Willen and wetten harus ada dalam kesengajaan. Di sini dikatakan mens rea dengan actus reus itu hampir sama, serupa tapi tidak sama. Itu yang ingin dilihat itu nanti. Mengenai masalah hukuman tadi kan disinggung apa yang cocok. Kalau terhadap yang sudah dewasa itu yang ada di situ penjara. Paling nanti pembinaannya di dalam, bagaimana di lapas kalau dia udah inkrah. Berbeda mungkin terhadap anak-anak yang di bawah umur ini tadi, dilihat pasalnya bagaimana, treatmentnya tentu agak berbeda. Jadi treatmentnya nanti yang akan membedakan mereka. Singkat-singkat saja mungkin penutup Mas Reza dan juga Mas Kidi. Mas Reza terlebih dahulu. Karena saya tidak yakin betul bahwa pemenjaraan adalah pendekatan yang mujarab bagi tersangka M. Karena saya memperkirakan dia adalah orang yang near empati. Maka sangat penting kalau kemudian otoritas terkait mengkombinasikan antara pemenjaraan dengan kerja sosial. Jadi misalnya malam hari tidur di penjara, tapi pagi sampai sore hari dia harus kerja sosial. Membersihkan selokan, melayani kaum reda dan sejenisnya. Untuk memunculkan empatinya itu tadi. Dengan harapan kalau empati sudah muncul, ditambah lagi dengan perasaan tidak nyaman tinggal di penjara, akan bisa mengubah tabiat dan perilakunya. Baik, singkat juga penutup dari Mas Kidi. Kita perlu melihat bahwa supaya kejadian-kejadian ini tidak berulang lagi perlu efek jera, di mana kalau misalnya MD ini pernah memang ternyata sebelumnya melakukan hal-hal yang melawan hukum, ya itu juga sebetulnya menjadi bagian dari katakanlah untuk memutuskan nanti, bagian pertimbangan lah minimal seperti itu, supaya di kepala mindsetnya tadi saya sangat sepakat tadi bahwa ada efek jera yang harus tertanam di kepalanya MD bahwa tidak bisa semua selesai dengan uang, dengan kekuasaan, dengan network seperti itu. Baik, Mas Kidi terima kasih, Pak Hayat terima kasih, Mas Reza juga terima kasih kehadiran dan juga pandangannya. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini dan juga keterangan dari pihak kepolisian yang lebih detail lagi.